Kamu pasti pernah udah rawat tanaman sepenuh hati, disiram tiap pagi, dikasih pupuk rutin, disayang kayak anak sendiri, tapi tiba-tiba daun mulai menguning, batangnya lembek, dan lama-lama tanamannya mati begitu aja. Rasa frustasinya tuh nggak main-main, dan yang lebih menyakitkan, kamu bahkan nggak tahu salahnya di mana. Nah, bisa jadi kamu baru aja jadi korban dari musuh terbesar tanaman, yaitu penyakit tanaman. Musuh yang diam-diam, nggak kelihatan bentuknya, tapi kerusakannya luar biasa besar. Dan di episode Serba Tahu kali ini, kita bakal bongkar tuntas tentang penyakit tanaman. Mulai dari cara mereka menyerang, sampai 5 jenis penyakit paling merugikan yang pernah tercatat dalam sejarah pertanian dan solusi pengendaliannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya aku lebih semangat membagikan pengetahuan tentang pertanian. Yuk, kita mulai, simak sampai habis ya. Pertama-tama kita harus ngerti dulu, apa sih sebenarnya penyakit tanaman itu? Banyak orang masih nyangka penyakit itu sama kayak hama. Padahal beda banget. Kalau hama kayak ulat atau kutu, bisa kita lihat bentuk fisiknya. Tetapi penyakit lebih ke gangguan dari mikroorganisme kayak jamur, bakteri, virus, bahkan nematoda yang nyerangnya dari dalam. Mereka mengganggu sistem tanaman, mulai dari penyerapan nutrisi, aliran air, sampai proses fotosintesis. Akibatnya, tanaman bisa kerdil, layu, bahkan mati sebelum sempat berbuah. Cara kerja mereka juga luar biasa. Patogen atau organisme yang menyebabkan penyakit bisa masuk lewat pori-pori daun, atau yang biasa disebut stomata, lewat luka kecil di batang, atau bahkan di bawah serangga. Begitu masuk, mereka berkembang biak di dalam jaringan tanaman. Dan yang bikin ngeri, kadang gejalanya baru kelihatan setelah infeksi udah parah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu 5 penyakit tanaman yang paling sering menyerang dan menyebabkan kerugian paling besar, baik di Indonesia maupun dunia. Penyakit tanaman ini bukan penyakit biasa. Beberapa di antaranya bahkan pernah memicu bencana pangan skala besar. Yuk, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit late blight, atau hawar daun pada kentang dan tomat. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Aer Phytavara infestans dan terkenal karena menyebabkan bencana kelaparan Irlandia di abad ke-19. Dan di Indonesia, penyakit ini dapat menurunkan hasil sampai 80% pada musim hujan. Gejalanya khas banget. Daun tiba-tiba muncul bercak hitam keunguan yang menyebar sangat cepat. Batangnya busuk, umbi dan buah jadi lunak kemudian membusuk. Kerugiannya? Jangan salah. Sampai hari ini, late blight masih jadi musuh utama petani di seluruh dunia. Gimana cara mencegah dan ngatasinnya? Pertama, pakai varietas kentang yang tahan penyakit hawar daun seperti Granola Potato, AR07 Agri-Horti, dan AR08 Agri-Horti, serta varietas tomat yang tahan terhadap hawar daun seperti varietas Optimis dan Servo. Kedua, jaga kelembapan, hindari penyiraman dari atas. Ketiga, dan ini penting, semprot fungisida dengan bahan aktif metalexyl tambah mancozeb. Merek dagang yang direkomendasikan misalnya Ridomil Gold dari Syngenta dengan dosis 2,5-3 gram per liter air. Aplikasinya bisa dilakukan setiap 7 hingga 10 hari sekali, terutama saat musim hujan. Penyakit kedua, rice blast pada padi, disebabkan oleh jamur Macnoporti oryzae. Gejalanya berupa bercak berbentuk mata ikan pada daun dan pangkal malai. Penyakit ini bisa bikin malai padi jadi hampa, sehingga produksi turun drastis. Di Indonesia, penyakit ini bisa mengakibatkan kehilangan hasil hingga 50%. Pencegahan yang efektif bisa kamu lakukan dengan cara pakai varietas yang tahan terhadap penyakit blast seperti Inpari 21, Inpari 22, Inpari 26, Inpari 27, Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7, dan Inpago 8. Jangan kebanyakan memberikan pupuk nitrogen, karena pupuk nitrogen yang berlebihan dapat melemahkan ketahanan tanaman dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi perkembangan jamur penyebab blast. Pemupukan nitrogen yang berlebihan juga dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan, sehingga menciptakan suhu dan kelembapan di sekitar kanopi tanaman yang lebih ideal untuk pertumbuhan jamur. Jika penyakit blast mulai muncul, segera kendalikan dengan menyemprot fungisida berbahan aktif tricyclizel seperti BIM 75WP, dosisnya 2 gram per liter air. Lakukan saat gejala awal muncul
dan ulangi setelah 10 hari. Ketiga, penyakit yang sangat ditakuti petani pisang, yaitu Panama disease alias layu Fusarium wilt. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang menyerang akar dan pembuluh tanaman pisang. Penyakit ini merupakan penyakit paling berbahaya yang menyerang tanaman pisang karena dapat menyebabkan kerugian lebih dari 35% dan pernah melenyapkan varietas pisang paling populer di dunia, Gros Michel. Layu Fusarium menular melalui tanah, menyerang akar, dan masuk ke dalam bonggol pisang. Penyakit ini menyerang daun yang lebih tua terlebih dahulu dan secara bertahap bergerak ke atas daun yang lebih muda. Gejala penyakit ini ditandai oleh daun dan tangkai daun yang kuning dan layu, serta terbelahnya pangkal batang. Daun yang terinfeksi berubah kecoklatan, kering, dan akhirnya roboh di tangkai daun, membentuk seperti rok di sekitar batang. Garis-garis kekuningan hingga kemerahan terlihat di batang. Jika batang dipotong melintang, akan terlihat perubahan warna kemerahan hingga coklat tua. Jika tanaman dibiarkan, akhirnya semua bagian atas dan bawah tanaman akan membusuk dan mati. Cara pencegahan terbaik yaitu dengan menanam varietas yang tahan terhadap layu Fusarium, kayak pisang varietas Ina 03, Ketan 01, Raja Kinalun, Agung Semeru, dan Mas Kirana. Cara kedua untuk mencegah serangan layu Fusarium yaitu dengan menjaga sanitasi alat tanam dan lahan. Aplikasikan jamur antagonis seperti Trichoderma spp ke media tanam, dan kalau kamu terpaksa pakai fungisida kimia, pilih yang berbahan aktif karbendazim. Contohnya Derosa 500 SC dengan dosis 1 ml per liter dikocor ke akar tanaman. Keempat, ada penyakit mematikan yang menyerang cabai, tomat, dan terong, yaitu Bacterial wilt. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Gejalanya bisa bikin bingung. Tanaman layu di siang hari, tapi segar lagi di malam hari. Tanda khas penyakit ini, yaitu saat kamu potong batangnya, maka akan keluar lendir putih. Pencegahan yang paling efektif adalah rotasi tanaman, sanitasi peralatan, dan pakai benih tahan. Kamu juga bisa aplikasikan biofungisida seperti Bacillus subtilis. Tapi kalau perlu solusi cepat dan agresif, semprot bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat, misalnya Agrep 2P dengan dosis 1 gram per liter air. Penyakit tanaman paling berbahaya yang kelima, yaitu karat daun kopi Coffee leaf rust, yang disebabkan oleh jamur Hemilea vastatrix. Penyakit ini dinilai berbahaya karena menyerang bagian daun tanaman kopi sehingga dapat mengganggu proses fotosintesis. Gejalanya, terdapat bercak jingga di bawah daun, lalu daun gugur sebelum waktunya. Akibatnya, buah jadi kecil dan gagal masak. Kerugian hasil yang diakibatkan oleh serangan penyakit ini dapat mencapai 70%, terutama apabila terjadi musim hujan yang disertai suhu tinggi. Cara ngelawannya, yaitu dengan menanam varietas kopi yang tahan terhadap penyakit karat daun, seperti varietas Chatimor atau S795. Lakukan pemangkasan tanaman secara rutin supaya sirkulasi udara bagus. Semprot menggunakan metabolit sekunder agen pengendali hayati, jenis Trichoderma sp dan Buveria bassiana. Pengendalian dilakukan dengan cara menyemprotkan campuran kedua larutan metabolit sekunder tersebut ke seluruh bagian tanaman kopi, terutama bagian bawah permukaan daun. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, sebanyak 3 kali dengan interval seminggu sekali. Atau, kamu juga bisa semprot tanaman kopi yang terserang karat daun menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga hidroksida, seperti Cochide 77WP dengan dosis 3-4 gram per liter air. Nah, itu dia 5 penyakit tanaman yang paling sering menyerang tanaman dan berdampak besar secara ekonomi dan produksi. Tapi tenang, semua penyakit ini bisa dicegah dan dikendalikan asal kita tahu caranya. Poin utamanya adalah, pencegahan itu selalu lebih murah daripada pengobatan, mulai dari pemilihan varietas, sanitasi, hingga aplikasi fungisida tepat waktu. Semuanya bisa bantu kamu menjaga hasil panen tetap maksimal. Kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa share ke teman-teman sesama petani, pencinta tanaman, atau siapapun yang peduli sama pertanian. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi soal penyakit tanaman, tulis di kolom komentar ya. Kita belajar bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious and keep growing. Bye!